Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah kembali beri kesempatan untuk kita melanjutkan materi Al-Balaghah yang kita ambil dari kitab Al-Binayah fi Syarhil Bidayah fi Ulumil Balaghah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullahu taala. Dan sebagian dari ilmu balaghah ini telah kita pelajari, yaitu ilmu ma'ani, di mana isinya adalah tentang al-kalam, al-qasar, al-ijaz wal itnab wal musawah, lalu al-waslu wal faslu. Dan juga sudah kita pelajari ilmu bayan yang berisi tentang at-tashbih, al-majazul mursal, al-isti'arah, al-kinayah. Dan sebagian dari ilmu badi, bagian al-muhassinat al-ma'nawiyahnya juga sudah kita pelajari di video sebelumnya tentang at-tibaq. Dan pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan pelajari bagian al-muqabalah. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan upaya kita memahami apa yang telah beliau Fadilatul Syekh Khalid bin Mahmud Al-Juhani hafizahullah taala tuliskan dalam kitabnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Qala hafizahullah ta'ala al-faslu tsani al-muqabalah wa fihi dhabitun wahid. Al-muqabalatu hiya dzikru ma'nayaini aw akthar thumma dzikru ma yuqabilu dzalika 'ala tartib. Bab kedua dari ilmu badi bagian muhassinat al-ma'nawiyah ini adalah al-muqabalah atau pertentangan yang berurutan. Kaidahnya cuma satu, di sini beliau cuma menyebutkan pengertian dari al-muqabalah. Beliau mengatakan al-muqabalah adalah menggabungkan dua kata atau lebih. Lalu setelahnya menyebutkan lawan dari kedua kata tersebut secara urut. Langsung kita ambil contoh dari Al-Quran. Surat Ali Imran ayat 110 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar." Kalian adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Syahidnya di sini adalah kata ta'muruna dan bil ma'ruf. Ta'muruna sama ma'ruf. Menyuruh dan ma'ruf atau hal yang baik. Kemudian setelahnya kita mendatangkan lawan dari kata menyuruh dan ma'ruf itu, yaitu mencegah dan mungkar. Menyuruh lawannya mencegah, ma'ruf lawannya mungkar. Itu disebutkan secara berurutan. Ini disebut dengan al-muqabalah. Next, contoh kedua dari Al-Quran. Dalam surat Al-Infitar ayat 13 dan 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim." Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka. Syahidnya adalah kata al-abrar dan na'im. Setelahnya kita datangkan lawannya yaitu al-fujjar dan jahim. Al-abrar orang-orang yang banyak berbakti. Kita dengar mungkin birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini orang-orang yang baik, jamaknya itu adalah abrar. Abrar tempatnya di na'im. Na'im itu tempat yang nikmat, isinya kenikmatan, yaitu surga. Nah, lawan dari abrar adalah al-fujjar, orang yang banyak durhaka. Tempat tinggalnya orang-orang durhaka ini di jahim, itu dalam neraka.
Ini tadi contoh dari Al-Quran. Kita berpindah ke contoh dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ucapan beliau kepada Bunda Aisyah radhiallahu taala anha. Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Sesungguhnya lemah lembut itu jika terdapat pada sesuatu maka dia akan menghiasnya, dan jika dicabut dari sesuatu maka akan memperburuknya. Syahidnya adalah kata yakunu fi syai'in, dan lawannya adalah yunza'u min syai'in. Kemudian kata keduanya adalah zana, lawannya syana. Gitu ya. Next. Ini contoh dari hadis yang lebih panjang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birr wal birru yahdi ilal jannah wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqa wa iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujuru yahdi ilan nar wa ma yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'indallahi kadzaban." Artinya, wajib bagi kalian untuk jujur, karena sungguhnya jujur itu membawa pada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga, dan seseorang senantiasa jujur dan memilih kejujuran sehingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan takutlah kalian dari berbuat dusta, karena sungguhnya dusta itu membawa kepada kedurhakaan, dan durhaka itu membawa ke neraka. Dan seseorang senantiasa berdusta dan memilih berdusta sehingga dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Syahidnya kata as-sidqi pertama, yang kedua adalah al-bir, kemudian al-jannah, dan keempat adalah kata siddiqan. Di sini kita menyebutkan 4 kata. Sekali lagi as-sidqi, kemudian al-bir, kemudian al-jannah, lalu siddiqan. Sebagai lawannya kita sebutkan kata al-kadhib. Kadhib ini lawan dari as-sidqi. Kemudian al-fujur lawan dari al-bir. Kemudian an-nar lawan dari al-jannah, dan kadzaban lawan dari siddiqan. Ya, semoga keempat contoh ini bisa dipahami, dan kalau teman-teman ada contoh lain dari Al-Quran ataupun dari hadis ataupun dari ucapan ulama, dari syair dan lain sebagainya, senang sekali saya kalau teman-teman berkenan untuk mencantumkannya di kolom komentar. Barakallahu fikum. Kita sampai di penghujung slide. Kepada materi berikutnya insyaallah kita akan pelajari tentang at-tauriyah, masih dalam ilmu badi, bagian al-muhasinat al-ma'nawiyah. At-tauriyah itu apa? Tauriyah itu kurang lebih seni mengelak tanpa berdusta. Mengelak tanpa berdusta. Ini biasanya jadi contoh adalah ucapan Nabi Ibrahim, di mana beliau mengatakan hiya ukhti, dia adalah saudariku, ketika beliau ditanya oleh seorang raja yang zalim, yang suka menangkap perempuan-perempuan cantik untuk dijadikan sebagai istri kurang lebih. Nah, ketika beliau dan istrinya lewat di satu negeri tersebut, beliau berdua dibawa ke istana, maka Nabi Ibrahim ditanya, "Ini siapa kamu?" gitu. "Perempuan ini siapa kamu?" Maka Nabi Ibrahim mengatakan, "Hiya ukhti." Dia adalah saudariku. Kenapa? Karena kurang lebih kalau beliau bilang hiya zaujati, maka si Nabi Ibrahim akan dibunuh oleh raja tersebut. Kan tetapi beliau mengatakan hiya ukhti, maka tidak mungkin dibunuh oleh sang raja, karena kan dianggap sebagai kakak ipar gitu kan. Ketika itu Nabi Ibrahim setelah itu bilang kepada istrinya, Bunda Sarah, "Wahai Sarah, jangan kamu mencelaku karena aku menyebut kamu sebagai ukhti, karena setahu saya di dunia ini yang beriman sama Allah cuma saya dan kamu."
Nah, ternyata beliau maksudnya ketika mengatakan hiya ukhti adalah hiya ukhti fillah atau hiya ukhti fiddin. Dia adalah saudaraku seagama. Ya kan benar ya, istrinya juga tapi juga termasuk saudara seiman gitu. Nah, itu seni mengelak tanpa berdusta gitu. Jadi orang pahamnya bahwa ukhti adalah saudari kandung gitu, tapi ternyata maksud beliau adalah saudari seiman. Kurang lebih begitu. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan wa zadakum ilman nafi'a. Ila liqa'in akhar biidnillahi ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.